Waktu mereka jalan ke ruang tamu, disitulah mereka menemukan ada tubuh seorang perempuan yang sudah tergeletak di sana dengan kondisi yang sudah tak sadarkan diri. Oke Wak, jadi kisah malam ini melibatkan seorang pria bernama Chris Smith dan juga teman kencannya yang bernama Leslie Reeves. Nah, si Chris ini adalah seorang duda berusia 48 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Farmersville di Illinois, Amerika Serikat, Wak. Nah, dia ini adalah seorang kontraktor kolam renang. Ibunya bernama Sharon dan dia ini memiliki kakak perempuan yang bernama Ashley. Nah, menurut keluarganya, Wak, si Chris ini adalah orang yang baik, orang yang ramah. Kesehariannya itu banyak dihabiskan untuk berkebun di pekarangan belakang rumahnya dengan menanam pohon pisang dan labu raksasa gitu loh. Dan juga nih labu-labu ini sering didonasikan ke masyarakat sekitarnya untuk dekorasi acara Halloween. Jadi nggak heran kalau si Chris ini memang dikenal orang baik gitu loh, hampir di seluruh warga Farmersville tadi. Nah, suatu hari si Chris ini berkenalan dengan seorang perempuan melalui media sosial. Namanya tadi itulah si Leslie. Nah, Leslie ini umurnya 45 tahun, Wak. Mereka berdua memang udah nggak muda-muda gitu loh. Si Leslie berusia 3 tahun lebih muda dari si Chris ya. Nah, Leslie ini tinggal di kota Troy, Illinois, Wak, yang berjarak sekitar 1 jam lah dari tempatnya si Chris. Di mata teman-temannya, Leslie ini adalah sosok yang sangat periang dan juga murah senyum. Dia ramah kali lah pokoknya orangnya. Leslie bekerja sebagai seorang instruktur kebugaran dan juga mengajar pilates dan juga membuka kelas bela diri khusus wanita. Bahkan dia ini juga pernah mempromosikan kelas bela dirinya melalui sebuah video yang diupload di channel YouTube-nya. Selain itu, Leslie ini juga pernah ngikut kelas menembak, Wak, dengan pelatihnya yang bernama Howard ya. Dan beberapa waktu setelah si Chris dan Leslie ini berkenalan secara online, Wak, Chris pun berinisiatif untuk mengajak Leslie bertemu pertama kalinya di sebuah bar yang ada di daerah tempat dia di Farmersville. Nah, mereka janjian lah ini untuk kencan pertama di hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 atau tepat sehari sebelum perayaan Thanksgiving, Wak. Nah, sebelum berangkat ke Farmersville ini, Leslie sempat ngubungin kawan dekatnya namanya Nenet. Dia bilang ke Nenet kalau aku mau kencan nih sama cowok namanya si Chris, kata dia kayak gitu. Dah lah tuh, akhirnya di jam 8 malam, Wak, Leslie ketemu lah sama si Chris di sebuah bar itu tempat mereka udah janjian. Nah, kondisi bar pada saat itu, Wak, rame kali. Dan karena memang pada dasarnya kedua orang ini, si Chris sama si Leslie ini dikenal ramah, dikenal humble, mereka ya jadi bisa mudah bergaul lah gitu kan. Mereka bisa ngobrol bersama dan tidak hanya berdua aja, tapi juga mereka bisa dengan cepat bergabung sama orang-orang yang ada di bar itu. Mereka semua minum bareng, ketawa-ketawa bareng sambil bercerita-cerita kayak gitulah. Oh, party lah mereka di sana. Nah, pas lagi have fun gini, si Leslie dapat pesan dari Nenet, dari kawannya tadi. Nenet ini nanya, "Wak, gimana kencan pertama kok sama si Chris? Lancar nggak?" kata kayak gitu. Dan baru sekitar jam 10-an malam, Leslie balas pesan itu, Wak. Dia bilang, "Aman, Wak, lancar-lancar aja, semua baik-baik aja," kata si Leslie kayak gitu. Dan di sana Leslie juga bilang kalau malam itu dia mau mampir ke rumahnya si Chris katanya. Dah lah tuh, beberapa jam setelah bertemu dan ngobrol banyak sama si Chris di bar nih, si Chris pun ngajak lah si Leslie untuk balik ke rumahnya yang lokasi memang nggak begitu jauh dari bar itu kan. Sesampainya di rumah si Chris, mereka lanjut ngobrol lagi dan mereka juga menyempatkan diri untuk masak bareng untuk menyiapkan perayaan Thanksgiving besok harinya gitu kan. Pokoknya semua berjalan lancar lah, Wak. Sampai sekitar jam 12-an malam, Leslie tiba-tiba ngirim chat lagi ke si Nenet. Dia bilang kalau dia merasakan sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya si Chris. Nah, waktu itu kebetulan Nenet ini belum tidur, Wak. Dia sempat langsung balas si chat itu, "Aneh kayak gimana, Les? Tapi kok bebe aja kan?" kata gitu. Nah, waktu dibalas sama si Nenet, nggak dibalas lagi sama siapa? Sama si Leslie. Cuma waktu itu si Nenet ini nggak mikir macam-macam. Dia mikir, oh mungkin dia lagi lanjut ngobrol lagi sama si Chris apa kayak gimana, kayak gitu mungkin ya. Tapi ngapa nih tiba-tiba dia bilang ada yang aneh di tempatnya si Chris, kata si Nenet kayak gitu dalam hatinya. Dah lah. Terus keesokan harinya, pesan Nenet tadi malam tuh, Wak, belum juga dia dapat jawaban dari si Leslie. Nenet coba lagi kirim pesan kan, Nenet coba lagi nelpon si Leslie berkali-kali, tapi tetap juga nggak ada jawaban dari si Leslie, Wak. Nah, karena khawatir terjadi apa-apa sama kawannya itu, Nenet pun memutuskan untuk menyusul ke rumahnya si Chris yang ada di Farmersville itu. Kebetulan pula untungnya nih, si Nenet ini udah nyimpan alamat rumahnya si Chris, Wak. Dapat dari mana dia? Dari si Leslie. Nah, OTW dia pergi ke sana kan. Nah, di perjalanan si Nenet ini juga menyempatkan diri untuk nelpon
nelpon kantor polisi Wak, buat jaga-jaga nih kalau nanti terjadi hal-hal buruk sama kawannya ya kan. Dah beberapa saat kemudian Nenek sampailah itu Wak di rumahnya si Chris. Tapi waktu itu dia nggak langsung turun dari mobil dia. Dia memutuskan untuk nunggu di dalam mobil sambil nunggu si polisi ini datang karena takut kalau misalnya ada penjahat di dalam rumah si Chris kayak gimana. Dia kan sendirian di situ. Dan dia nunggu aja di situ kan. Nah, waktu dia lagi nunggu datangnya si polisi ini Wak, Nenek ngelihat ada seorang anak muda parkir mobil nggak jauh dari mobilnya dia. Nah, anak muda ini rupanya tetangganya si Chris, namanya Bridgon Smith. Nah, si Bridgon ini turun dari mobilnya, terus dia berjalan ke arahnya si Nenek. Nenek turuninlah kaca jendela kan. Terus Bridgon ini nanya, Mbak nyari Chris ya? Kata gitu. Oh bukan, saya nyari teman saya yang lagi sama Chris, kata si Nenek. Oh ya udah kalau kayak gitu biar saya yang cek ya Mbak, kata kayak gitu. Bridgon inisiatif pergi Wak ngecek ke rumahnya si Chris kan. Nenek tetap di dalam mobil. Pada saat si Bridgon ini berjalan memasuki halaman rumahnya si Chris Wak, rumahnya tuh sepi. Dicek pintu depan kekunci ya, karena waktu diketok nggak ada juga jawaban dari dalam rumah. Nah, karena nggak ada jawaban, si Bridgon ini memutuskan untuk ngecek pintu belakang rumahnya si Chris. Dan pada saat itulah Wak, si Bridgon dikejutkan dengan kondisi pintu belakang rumahnya si Chris itu udah rusak parah. Kaca-kaca juga udah pecah bersebaran, di mana bertebaran. Pokoknya macam habis dibobol maling gitu loh Wak, pintu kacanya nih ya. Udah Bridgon pun langsung memeriksa isi rumah si Chris dari balik pecahan kaca pintu tuh kan. Jadi pintu belakangnya si Chris itu ada kombinasi pintu kayu sama kaca Wak. Nah, si Bridgon ngecek dari pecahan kaca itu kan. Dia nengok ke dalam. Dan disitulah Wak, Bridgon melihat tubuh tetangganya, tubuhnya si Chris ini lagi terkapar tidak berdaya di lantai dapur dengan kondisi berdarah-darah kepala Wak. Paniklah si Bridgon kan, dia langsung lari ketakutan ninggalin si tempat itu, masuk ke dalam mobil Wak. Dia nggak nyamperin si Nenek lagi, langsung masuk dalam mobil, dia nelpon lah 911. Nah, waktu nih nggak si Bridgon ini berlari ketakutan masuk ke dalam mobilnya, Nenek dalam mobil juga panik. Kenapa nih anak ini lari-lari ketakutan panik kayak gitu? Jangan-jangan terjadi sesuatu nih di dalam nih, kata si Nenek kayak gitu kan. Cuman di situ Nenek ya itulah, dia makin nggak berani lagi keluar dari mobil kan Wak. Dia tetap aja tuh berdiam di mobil sampai akhirnya tidak lama setelah itu terdengar bunyi sirene mobil polisi yang memasuki area rumah Chris. Beberapa anggota kepolisian langsung turun dari mobil dan juga ada tuh anggota tim medis yang ikut bersama si polisi ini. Baru saat itu si Bridgon keluar nemuin polisi dan dia bilang, "Pak, saya lihat si Chris tergeletak di belakang nggak sadarkan diri Pak, di balik pintu dapur tuh." Kata dia tuh. Nengok polisi datang, Nenek juga turun juga nih dari mobil. Dan di sana dia juga memberikan informasi tambahan ke polisi. "Pak polisi, tolong Pak periksa di dalam rumah itu ada teman saya apa enggak Pak, namanya Leslie. Dia pergi dari semalam Pak, tapi sampai sekarang dia nggak ada kabar. Tadi malam pun dia chat saya udah agak aneh Pak. Bapak ceklah ke dalam ada nggak teman saya," kata si Nenek kan. Dah. Nah, setelah si polisi ini dapat informasi dari Nenek dan si Bridgon, polisi dan tim medis pun bergegas langsung memeriksa rumahnya si Chris. Mereka sama Wak berjalan juga nih ke area belakang rumah kan. Dan di sana mereka juga langsung mendapati jendela kaca di situ udah berserakan semua, pintu belakang udah rusak parah semua kan. Dan waktu mereka masuk, sama seperti Bridgon, mereka juga menemukan tubuhnya si Chris tergeletak di lantai dengan kondisi yang tidak sadarkan diri, belum mati Wak ya. Cuman darah udah berceceran kali itu di lantai Wak, nggak jauh dari kepalanya si Chris. Dan pada saat diperiksa ternyata ada luka bekas tembakan Wak di bagian kepalanya si Chris, bagian belakang kepalanya. Nah, nggak jauh dari dari kepalanya si Chris Wak, polisi menemukan ada satu butir peluru berwarna silver, pecahan peluru gitu loh. Cuman polisi nggak nemuin tuh senjata api di sekitar tubuhnya si Chris, pelurunya aja. Dan itulah tadi untungnya waktu tubuhnya si Chris ini diperiksa, nadinya si Chris masih berdenyut Wak. Dia memang nggak sadarkan diri tapi masih berdenyut nadinya. Masih hidup kan si Chris walaupun dalam kondisi yang udah kritis sekali. Dan tim medis pun segera membawa si Chris ke mobil ambulans. Dan di saat yang sama polisi teruslah itu menyelidiki si rumahnya si Chris kan. Waktu itu Wak, kondisi dapurnya si Chris udah berantakan kali. Meja kulkas di dapur tuh macam kelihatan sengaja digeser ke arah pintu untuk menahan sesuatu lah gitu. Terus nggak jauh dari meja itu ditemukan juga ada pizza gosong Wak di dalam oven. Dan selain itu di beberapa sudut dapur juga ditemukan bercak-bercak darah yang sudah mengering, termasuk di kulkas sama di meja dapur. Nggak berhenti di situ aja. Nah, di saat polisi melanjutkan penyelidikan, mereka ke ruang tamu. Kan mereka lewat belakang nih, lewat dapur dulu. Barulah jalan ke ruang tamu. Waktu mereka jalan ke ruang tamu, disitulah mereka menemukan ada tubuh seorang perempuan yang sudah tergeletak di sana dengan kondisi yang sudah tak sadarkan diri. Ada bercak darah juga Wak di sekitar kepalanya. Dan sama seperti sebelumnya, polisi juga menemukan
menemukan ada 1 butir peluru berwarna silver di dekat perempuan itu juga, Wak. Dan pada saat diperiksa, perempuan itu ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia karena luka tembak di kepalanya tuh lah. Nah, setelah menemukan ada jenazah perempuan nih, polisi langsung keluar, Wak, nemuin si Nenek untuk memastikan itu perempuan di dalam yang tadi itu, yang jasad tadi itu kawan dia apa bukan nih. Dan setelah si Nenek ini menunjukkan fotonya Leslie kepada si polisi, Wak, polisi langsung bilang, aduh Mbak, maaf Mbak ya, kami harus menyampaikan kalau temanmu sudah meninggal, tubuhnya ada di dalam, kayak ditembak sama orang Mbak, kata si polisi kayak gitu. Terkejut lah si Nenek denger itu kan, Wak. Shock dia, ya Allah, baru semalam ini aku masih chat-chatan loh sama si Leslie pula Leslie, kok dia udah meninggal aja kayak gitu pula cara meninggalnya, ditembak. Histeris lah di situ Nenek kan, oh Leslie meninggal.